Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian menyaksikan video ini. Semoga kalian dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa minggu terakhir cuaca di Riau sangat tidak bersahabat ya, sangat ekstrim, panas. Kalau kata orang Bengkalis, panas berdengkang. Kalau kata orang Pelalawan, panas bedongking. Ya, ditambah pula beberapa hari terakhir, 4-5 hari terakhir, kabar mengejutkan di Provinsi Riau, yaitu gubernurnya kena tangkap KPK ya. Ya, terlepas itu salah dan benar, ya saya selaku sama masyarakat Riau tentu sangat prihatin dengan peristiwa ini ya. Semoga kita masyarakat Riau kedepannya bisa lebih baik lagi, memiliki pemimpin yang lebih bersih ya. Kemudian kepada tokoh agama kami, ulama kami, Ustadz Abdul Somad ya, semoga diberikan selalu perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana beliau merupakan juru kampanye terhadap mantan gubernur Riau ini non aktif, atau gubernur Riau non aktif saat ini ya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya gimana pun saya dulu selalu memposting ya, atau bikin status di video atau tulisan ya, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Jika rakyatnya korup, pemimpinnya pasti korup juga ya. Itu memang udah gambaran seperti itu dari dulunya ya. Kita lihatlah dalam pemilihan umum ya, caleg, kemudian bupati, gubernur ya, dulu masyarakatnya selalu no money no choice ya, tidak ada uang tidak dipilih ya. Itulah yang kita dapat selama ini ya. Kita yang membuat standar tersebut, tidak ada uang ya tidak dipilih ya. Pemimpin gitu juga, tidak dapat uang, bagaimana cara memimpin suatu negeri ya. Dia butuh operasional juga untuk melancarkan aksi kampanyenya ya, untuk mendapatkan suara ya. Oke lah, kita lupakan semua itu ya. Ya, tapi mau gimana? Oke, dah lupa aja lah kisah politik, berita-beritanya. Sekarang kita mulai fokus terhadap kehidupan kita pribadi ya. Oke, untuk kalian yang ingin merubah hidup, ingin ke arah ekonomi yang lebih baik ya, ingin punya penghasilan yang agak lebih dari saat ini ya. Saat ini penghasilan di angka 3 juta kalau di kampung saya ini ya, itu hanya pas-pas untuk minum makan aja ya. Ya untuk kebutuhan sehari-hari lah. Untuk lebih kita harus ekstra lagi ya. Oke. Untuk kalian yang masih memiliki satu sifat ini, jangan harap kalian kaya ya. Jangan harap ekonomi kalian membaik ya. Di sifat ini sangat berbahaya ya, untuk siapapun yang memiliki sifat ini sangat berbahaya. Jangan harap kalian bisa kaya ya kalau memiliki sifat ini ya. Yaitu sifat ini pasti dimiliki oleh setiap orang ya, terutama di zaman modern ini ya. Tapi kalau bisa sifat ini angsur-angsur dikurangi, ditepis, bahkan dihilangkan, yaitu sifat apa?
sifat pelit. Kalau di bahasa Melayu saya disebut keyat ya, negeri Melayu lain disebut kedekut ya. Pokoknya sifat pelit ini bahaya sekali ya. Jangan harap kalian bisa kaya, bisa lebih baik hidupnya kalau masih memiliki sifat pelit ini ya, yang berlebih-lebih ya, terutama pelit kepada diri sendiri ya. Ini sangat berbahaya. Umpamanya kita ingin makan buah durian ya, duit ada, simpanan ada, duit juga udah lebih, nampak buah durian tuh kan. Tapi karena sayang sama duit ini, takut berkurang dia, kita tahan selera kita tinggalkan itu kan, sampai tak ada makannya, sampai jualannya pun tak ada lagi, karena sayang sama duit nih. Akhirnya tidak jadi makan durian tersebut ya. Pelit sama diri sendiri ini sangat berbahaya kawan-kawan ya. Jadi hati-hati kayak kawan-kawan yang ingin merubah hidup, baik secara ekonomi, secara sosial ya. Hilang sifat pelit ini ya. Pelit sama hemat tuh, sama perhitungan tuh berbeda ya. Pelit ini lebih cenderung ya kepada membahayakan diri sendiri ya. Pelitnya ya, kita menginginkan sesuatu, kita butuh rasanya ya, tapi karena kita sayang sama duit ini, tidak jadi membelinya ya. Kemudian apalagi pelit kepada anak ya, ini sangat berbahaya. Pelit kepada anak ini, anak minta jajan, beli es krim, apa yang terjadi kalau orang pelit? Jangankan untuk memberikan duit untuk beli es krim, yang ada budak kecil tuh habislah kena marah-marah ya. Jadi hilangkan sifat pelit ini. Sifat pelit ini jangankan untuk didekati orang, teman 1-2 pun udah jauh. Bagaimana cara ekonomi berubah, bagaimana sosial berubah ya. Jadi kawan-kawan yang masih memiliki sifat pelit ini ya, silakan diubah jika ingin memiliki kekayaan ya. Pelit, hemat, perhitungan ini 3 hal ini berbeda, sangat berbeda ya. Hemat itu adalah mereka yang membeli sesuatu sesuai kebutuhan ya. Itu hemat ya, sesuai kebutuhan. Umpamanya dia di rumah 3 orang, ya udah masak dia seukuran 3 orang itu saja, enggak banyak-banyak dia masakkan ukuran 10 orang ya, itu boros ya. Jadi orang hemat ini hidup sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Beda pula dengan perhitungan. Kalau perhitungan itu seseorang yang mengeluarkan duitnya berdasarkan duit yang ada sama dia, jangan sampai dia menderita di kemudian hari ya. Itu orang perhitungannya, dia tahu dia pos-pos mana yang harus digunakan atau dibelanjakan uangnya ya. Umpamanya ini kebutuhan untuk beli beras, ini kebutuhan untuk beli minyak, ini kebutuhan untuk jajan anak, ini kebutuhan anak sekolah ya. Itu orang perhitungan ya. Nah, jadi kalau pelit ini jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja sangat susah ya. Kalau istilah kalau orang Melayu ini disebutnya tangkai joing ya, sangat lihat ya. Duit di dalam saku celananya, duit di dalam dompetnya itu mungkin ada lemnya itu ya, lengket, lokat, susah sekali itu orang pelit ya. Dia bukan tidak banyak duit, bukan tidak banyak uang, uangnya mungkin banyak, tapi karena pelit ini udah melekat mendarah daging, sangat susah ya.
semakin kaya dia, justru dia semakin banyak duit dia, justru orang pelit ini akan semakin susah dia, semakin sayang sama duitnya, semakin susah dia mengeluarkan. Ya, ingatlah beberapa kisah masa lalu ya, seperti Karun ya, itu salah satu orang terkaya di dunia ya, memiliki harta benda emas, tapi karena pelitnya, na'udzubillah ya, Allah tenggelamkan harta bendanya ke dalam bumi ya. Jangan sampai kita juga seperti itu ya. Jadi jika kawan-kawan ingin merubah secara ekonomi ya, secara sosial hidupnya, ekonominya meningkat, baik ya, hilangkan sifat pelit ini ya, terutama pelit kepada keluarga ya, pelit kepada anak, pelit kepada istri, pelit kepada diri sendiri ya. Hilangkan 3 pelit nih ya, pelit kepada diri sendiri, pelit kepada anak, istri ya. Oke, kawan-kawan, semoga kondisi ekonomi kita semakin membaik ya. Yang belum punya kebun punya kebun, yang belum punya rumah sendiri juga semoga segera punya rumah sendiri. Yang belum punya kendaraan semoga segera punya kendaraan ya. Oke, sukses selalu untuk kawan-kawan semuanya ya. Oke, tetap semangat. Salam sukses.